welcome back again to video Billy Rahel Official. Video kali ini kita kedatangan, bukan kedatangan, kita yang datang. Kita yang datang ke rumahnya. Ada tamu istimewa. Kelihatan nggak sih backgroundnya tuh? Udah kayak nggak asing kan? Asing nggak? Ladies and gentlemen, please welcome Presley Harlin. Asik banget deh aku diundang sama Billy Rahel Official. Nggak diundang sebenarnya. Emang aku yang pengen. Enggak, kita maksain. Enggak gitu. Aku yang pengen. Karena kan mereka itu di channel ini kalian berdua tuh ngebahas bukan hal horor. Iya. Dan aku tuh bener-bener excited gitu loh kalau misalnya di YouTube orang yang sebenarnya nggak horor, kayak misalnya review makanan atau ngebahas podcast apapun itu yang bukan horor, itu aku suka sih. Jadi tertarik, apalagi belum pernah juga karena kalian ngebahas tentang hubungan kayak yang dulu aku sering tanyain ke Rahel. Jadi aku tuh, guys, kalau kalian mau tahu ya, Kak Billy tuh udah kayak kakak aku, dan Rahel ini karena sebagai pacarnya, aku juga nggak nyangka bisa saya deket ini sama dia, tapi dia tuh tempat curhat aku. Jadi sedikit banyaknya dia tahu tentang perjalanan percintaan. Kalian tuh udah bahas tentang toxic relationship. Nah, toxic relationship di kita sih belum. Tapi banyak yang request sih. Request ada lah. ada. Cuman Ada kan request kita belum ada pengalaman tentang toxic nih masalahnya untuk hubungan kita berdua. Karena kita hubungan kita nggak pernah kita toxic. baik-baik aja gitu hubungan kita tuh. Gitu. Nggak pernah toxic. Kita juga alhamdulillah hubungan kita baik-baik aja ya. Iya kan? Iya, kita pacaran udah 10 tahun. Ini yang ini. Oh, ini udah dari iya ketahuan selingkuh. Yeah. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ketahuan selingkuh, aku tuh pernah mergokin mantan selingkuh. Mergokin mantan selingkuh. Terus langsung putus gak? Enggak, makanya ini yang mau aku sharing ke teman-teman sebenarnya, toxic relationship. Oke, berarti ternyata seorang Presley Presley Harlin gitu kan, dia ternyata tuh punya cerita dukanya gitu dalam percintaan ya, ternyata ya ampun parah banget. Terus juga Parah banget. seorang Presley Harlin, kalau menurut kalian anak indigo nggak pernah disakitin, Anda salah besar. Iya benar. Karena nggak bisa baca Nggak orang bisa. kita sayang gitu loh. Jadi kalau udah sayang tuh emang on aja anaknya. Jadinya on gitu. Mau indigo level tinggi juga tetap aja on. Kalau indigoan gimana kok? Berarti di episode kali ini kita mungkin lebih ngebahas Presley-nya. Gimana sih pengalaman Presley-nya selama dia pernah menemui seseorang, saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang gitu kan, seberapa toksiknya sih hubungan Presley Harlin. Wadiu. Jeng. Nanti ya tolong musiknya dung. Jadi sebenarnya suka duka yang pernah Presley Harlin menjalani hubungan dengan seseorang, suka dukanya apa sih? Kalau semakin kesini jujur aku itu punya prinsip di otakku sendiri. Aku percaya kalau Tuhan itu baik. Ketika menemukan kita sama seseorang itu bohong full isinya negatif atau dukanya doang. Pasti tetap ada positifnya, nilai-nilai positif. Atau setidaknya kalaupun orangnya nggak positif, ada momen-momen dimana dia berhasil membuat kita senang gitu. Jadi aku nggak sama sekali ngerasa kalau hubungan yang kemarin harusnya kayak gini. Aku udah nggak mau nyesalin ke arah sana lagi. Walaupun kalau ditanya nyesal atau enggak ya jelas nyesel lah ya. Ketemu sama orang yang salah, terus menjalin hubungan selama bertahun-tahun sama orang yang salah, itu tuh nggak enak gitu. Mungkin bukan salah sih kalau aku bilang. Belum tepat. Bukan belum tepat. Kalau aku mempercayai kalau setiap orang itu punya tujuannya. Tuhan mendekatkan kita. Ini dia punya maksud nih untuk mempertemukan kita sama dia gitu ya. Pasti ada hal yang dia kasih ke Presley, ya udah tugasnya itu aja, habis itu cabut. Iya sih, kayaknya benar juga sih. Tapi sakit ya. Kalau ditanya sakit apa enggak, karena kan gini, ini
tolong kan aku takut ya netizen mengkait-kaitkan sama mantan yang mana. Mantan aku yang ini tuh hubungan udah lama banget. Sebenarnya banyak, Frisly itu banyak. Mantannya Frisly ada asal. Nggak usah gitu. Kalian membuat aku terkesan fuckgirl. Enggak. Jadi yang aku sebut mantan ini adalah orang-orang yang punya hubungan dekat sama aku dan keluargaku yang memang maksudnya udah bukan dibilang pacaran cinta monyet kali ya. Udah yang emang kenal keluarga, kita tahu, semua orang tahu kita pacaran gitu. Dan ini hubungan di tahun 2017, sudah lama banget, 2016, 2017, jadi udah lama banget. 2017, udah lulus SMA deh, itu aku udah kuliah juga. Awalnya emang mama tuh kayak yang dilihat juga, mamaku tuh tipikal orang yang welcome sama siapapun. Iya benar. Ya kan? Tapi bodohnya mamaku tuh adalah orang yang menilai. Jadi dia tuh ketika ketemu sama orang dia bakal observasi nih orang kayak gimana. Sedangkan aku kalau udah baik tuh baik mulu. Itu sampai sering diingetin sama Kak Billy, jangan terlalu baik deh. Karena emang selalu salah gitu ya. Sebenarnya bukan salah sih enggak, cuman kita lebih waspada aja. Iya. Karena ketika kita terlalu baik sama orang, terlalu sayang sama orang, itulah kalau kata orang jangan terlalu ya sama terhadap apapun. Karena kalau kita udah terlalu itu dampaknya tuh sakitnya tuh ya kita sendiri gitu pasti. Nyelkit banget, kecewanya tuh berasa banget. Karena kita kan nggak tahu orang tuh punya maksud kayak apa. Gitu. Iya benar. Nah ini tuh aku jujur ini pertama kalinya aku sharing kayak gini karena nggak pernah serius. Karena sebelumnya tuh pengen ngebahas kayak gini tuh di Kak Grite buka praktek. Tapi sempat mikir kayaknya masalah-masalah orang yang di Grite buka praktek tuh jauh lebih besar berat gitu kayak berat banget gitu. Iya kalau aku cerita tuh kayak bisa-bisa netizen Indonesia jangan-jangan gitu. Komen gitu ya Ella baru kayak gitu ngeluh gitu. Takutnya kayak gitu. Jadi aku berani karena ini kan emang ngebahas tentang hubungan. Aku tuh suka bingung sama hubungan orang-orang yang langgengnya tuh langgeng banget kayak contoh kalian berdua udah berapa lama? 4 tahun. Dia tuh lupaan mulu. Oh ya serius, nyebelin banget. Karena udah sering ngomong jadi 4 tahun. Adekku tuh sama pacarnya juga 5 tahun. 5 tahun. Fasya. Jadi hubungan yang lama itu emang bikin aku yang kok bisa ya? Karena untuk aku secara pribadi membangun hubungan lama itu udah bukan aku sayang kamu lagi ngapain, kamu udah makan belum? Iya kan? Kita harus mikirin gimana sekitarnya, apa yang perlu kita rubah dari kebiasaan buruknya dan lain-lain. Jadi ketika aku udah ngejalanin hubungan sama dia, mamaku tuh udah welcome dan di mata mamaku mantanku yang ini tuh yang udah lama ini itu tuh anak yang sangat baik. Karena memang dia sopan, dia baik dan yang gak neko-neko lah di anaknya mata gitu mama ya. kamu. Di mata mamaku dan keluarga. Karena udah kenal keluarga besar gitu. Dan itu juga kayaknya pertama kalinya aku membawa laki-laki ke keluarga besar. Karena juga udah kuliah kali ya, jadi pede gitu kayak bawa ini pacar gitu. Nah, terus ternyata dari hubunganku yang baik-baik aja, jujur aku tuh jarang berantem. Dari dulu punya hubungan tuh jarang berantem karena pasangan kamu itu? Iya, sama siapapun, sama yang next-nextnya juga enggak yang berantem kayak timpuk-timpukan, cakar-cakaran, apalah. Tidak usah kalian berdua pegang aku. Benerin gitu. Benerin. Gak suka ya aku tuh. Lanjut. Jadi aku tuh ngerasa yang kayak udah deh kayaknya sama dia nih udah aman banget pacaran. Udah nyaman banget. Baik-baik aja. Iya dong. Berapa tahun sih BTW? Aku hubungan sama dia 2 tahun 3 bulan. Lumayan lah ya. Gak usah gitu. Susah Pak. Lumayan itu aja. Lumayan lah. Banyak sekarang banget lumayan. Iya orang tuh 2 bulan putus, 1 bulan putus. Aku nggak pernah sih. 1 hari putus. Habis itu aku sama mantanku nih, aku agak-agak bingung karena posesifnya toxic. Hubungan toxic ini dimulai dari dia yang posesif ke aku. Tapi aku nyaman. Aku tuh diposesifin ya. Nyamannya tuh karena gini loh. Ketika dia melarangku, aku berhasil ngebuktiin, aku jadi punya kepuasan sendiri tuh kan. Bener kan, gue nggak kayak gitu, gue nggak gini gitu loh. Jadi kayak happy aja. Nah, ternyata dari 7 bulan pacaran sama dia tuh udah selingkuh sama banyak beberapa perempuan. Dari mulai yang dia ke kosan cewek, bandel sama cewek lain, jalan nonton bareng, sekedar chat dan lain-lain sama cewek-cewek lain tuh itu emang udah terjadi. Dan aku pun beberapa kali memergoki secara langsung.
Tapi beberapa kali. Iya beberapa kali Beb. Tapi karena si Frisly ini emang kebiasa dengan sifat nggak enakan dan pokoknya aku tuh lebih mementingkan orang lain happy daripada aku. Itu yang salah, aku tahu itu salah sekarang. Jadi buat teman-teman yang kalian mikirin lebih enak melihat orang happy itu, no, jangan. Pikirin kekuatan mental kalian. Diri sendiri. Ya pikirin dulu diri sendiri baru orang lain. Terus pas aku mergokin, kenapa kalian lihat-lihatan? Enggak apa? Gak suka nih gue, harusnya kayak gini ya. Kan konten saya. Oh ya lupa. Konten kita masih nggak boleh lihat-lihatan. Lupa. Maaf guys, bintang tamu dibikin malu. Pas udah mergokin beberapa kali dan dia minta maaf, ya udah aku maafin. Dan aku tuh ngerasa yang oh ya udahlah ya, semua manusia itu akan berbuat kesalahan. Kenapa enggak? Kenapa aku nggak maafin? Kayak beri kesempatan. Gitu kenapa ya, enggak? Karena kan semua orang itu berhak untuk berubah. Terus dia sadar akan kesalahannya ya pasti berubah gitu. Apalagi kita sindir-sindir kan cewek, jagonya nyindir gitu kan kayak apalah gitu, update gitu. Dulu tuh masih zaman-zaman BBM. Messenger gitu, kayak update alay gitu deh guys. Sama lain, aku inget banget aku chatnya di sana kan. Beberapa kali ketahuan. Sampai finalnya itu, puncaknya itu pas, jadi aku udah nahan hubungan ini sampai 1 tahun berapa ya? 1 tahun 4 bulanan gitu. 1,5 tahunan gitu. Ketahuan lah dia selingkuh, tapi kali ini tuh fatal menurut aku. Kenapa? Karena dia selingkuhnya sama. Nah, di situ tuh aku akhirnya memutuskan untuk udah deh kayaknya kita putus. Tapi karena aku ini nggak pernah marah dan akhirnya aku jadi marah ngomong gue lu, bahkan aku jujur aku pernah ngomong kasarnya tuh dalam bentukan yang dasar emang lo tuh jahat, lo tuh laki-laki kayak gini. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena buat bikin dia kesel yang oh yaudah yuk kita putus gitu. Saking tapi ternyata bukan enggak, jadi ternyata itu malah membuat dia keluar sifat aslinya yang tadinya kan kita pacarannya tuh selalu di depan mama papa gitu ya. Pas dia ngajak aku jalan berdua gitu ternyata dia kasar, ngejepit kaki aku di mobil. Jadi udah bukan verbal abuse, tapi udah physical abuse. Jadi dia udah nyakitin aku secara fisik. Setelah, maksudnya pasti itu awal dong kamu pernah pertama kali gitu kamu digituin. Terus pendapat kamu apa? Yang kamu pikirin pas dia ngelakuin itu sama kamu tuh apa gitu? Takut. Akhirnya aku balikan. Nah itu dia maksudnya kenapa aku bilang toxic. Karena udah diselingkuhin, aku maafin, aku mengulang kembali hubungan itu yang udah jelas-jelas tidak baik gitu. Sebenarnya udah salah gitu. Dan akhirnya setelah dia berani main kasar, harusnya kalau dia ketemu sama Frisly yang sekarang, lo nggak bakalan tenang gitu. Kenapa? Karena aku langsung ngadu pasti ke mama atau orang terdekatku. Kalau dulu tuh aku mikir, nggak mau cerita karena aku nggak mau bikin nama dia jelek. Aku nggak mau sampai mama papaku tuh melihat dia dengan sosok orang yang buruk gitu. Aku nggak mau sampai mama papaku ngelarang aku pacaran sama dia. Jadi aku masih maafin, kita masih balikan. Dan ketika dia main fisik sama aku, jujur aku takut. Jadi aku yang oke ya kita nggak putus, maafin aku ya sayang, aku yang peluk, aku yang minta maaf, bener-bener minta maaf banget. Tapi di situ posisinya kamu masih sayang nggak sama dia? Kalau ngomong sayang, nggak munafik, sayang karena aku terbiasa. Yaitu terbiasa buat diposesifin. Jujur, aku tuh ngerasa ini buat kalian juga yang nonton. Mungkin kalian pertama kali tahu juga. Aku tuh sebenarnya ada, bisa dibilang nggak tahu ya ini penyakit atau enggak. Tapi menurutku mentalku tuh terganggu semenjak hubungan aku sama dia.